Proyek 3 kewirausahaan, serta tak lupa pula seluruh hingga 10 calon wirausahawan muda. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Ibu Rita SSI dipersilakan. Telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama akan disampaikan oleh kepadanya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang kenal dengan saya? Mungkin ada. Belum ada? Kenalin, nama saya Septian Bayuno. Saya pemilik cucian depan SD sama counter depan SD. Tahu SD 013? Kalau sering ke Sukamaju pasti tahu. Ini kan cuma orang Sukamaju kan? Enggak. Oke, singkat cerita, sebenarnya cucian motor mobil itu baru-baru ini aja, belum lama. Saya sebenarnya dari dulu memang sering berwirausaha. Memang pertamanya itu sebenarnya saya pekerja keras, ya panen, perawatan dan lain-lain. Serabutan lah, tahu serabutan kan? Jadi saya dulu sebenarnya sekolah nggak tinggi, saya cuma tamatan sanawiyah, Yayasan Al-Hidayah. Tahu? Ketika SMP lah. Tamatan tahun 2009. Mungkin ada kakaknya yang teman dengan saya. Ya. Di tahun 2010 saya mulai bekerja. Belum berwirausaha, bekerja sana sini. Dan di tahun 2012 saya pernah usaha jual minyak bensin, nyarinya di Kota Baru. Gak lama sih, waktu itu selama setahun setengahan lah, karena namanya usaha kayak gitulah. Terus di tahun 2014 saya kembali bekerja lagi sebagai tukang manen di KKPA. Tahu kan manen di sawitan? Ya itulah, keras. Kalau saya tidak suka menganggur. Kerja. Di tahun 2015 kalau nggak salah, waktu itu saya pernah mengampas barang ke desa dari F1 sampai F10, dari Sentajo blok A, B, C, D sampai Beneh sana. Tahu Beneh? Kalau dekat Taluk. Tahun 2017 saya masih mengampas, dan mulai situ saya memulai usaha jualan pulsa. Pulsa saya tidak duduk, saya keliling. Tahu artinya keliling? Jadi dari teman ke teman
dari orang ke orang, ya kasarannya dihutangkan. Itu butuh modal besar dan hati-hati. Namanya utang, repot menagihnya. Tahu kan? Itulah. Itu jualan pulsa online itu saya mulai tahun sekitar 2017-an kalau nggak salah. Waktu itu saya masih tetap bekerja. Bukannya saya mulai usaha terus saya nggak kerja, saya tetap kerja manet sana sini. Setelah berjalan 2 tahun, saya hitung pendapatan cukup untuk membiayai hidup kita sendiri tanpa meminta orang tua. Ya, dari dulu memang saya tidak ada meminta orang tua, selalu berjuang sendiri. Karena kerja itu. Dan di tahun 2018 bulan 11 saya pensiun menjadi pekerja keras seperti manen, perawatan, dan serabutan lainnya. Saya hanya fokus di pulsa keliling dari Desa SP2, Gunung Sari waktu itu, dan Sukamaju. Hampir 2019 saya membuka usaha lagi, usaha cucian dorsemir yang berada di depan SD 013. Tahu? Saya berawal buka usaha cucian dorsemir itu karena teman. Waktu itu saya punya teman kerja bareng lalu menganggur, jadi saya tawarkan mau nggak kerja, bilang gitu kan. Mau, jadi waktu itu saya lah, kalau mau nanti saya bukakan dorsemir, kita kerja bareng. Di tahun 2019 lalu teman saya itu mau, tapi tidak lama, hanya cuman kerja sebulan 2 bulan. Lalu saya pegang sendiri selama 1 bulan. Terus ada yang melamar kerja dengan saya terima. Alhamdulillah anak itu bertahan sampai 1 tahun. Di tahun 2020 anggota saya itu keluar mencoba buka sendiri dorsemirnya. Ada lagi orang yang melamar kerja dengan saya 2020, tapi tidak bertahan lama juga. Itulah kadang-kadang tidak menekuni suatu pekerjaan. Jadi kalian besok-besok usahakan tetap tekun disiplin dalam bekerja. Walaupun itu kerja dengan orang tua, kakak, atau saudara, bahkan sama orang lain, itu harus disiplin. Namanya kerja tetap kerja. Terus di tahun 2021 alhamdulillah dengan hasil jeripayah sana sini, usaha kerja dan wirausaha, jualan pulsa dan dorsemir, alhamdulillah saya menikah di tahun 2021. Inilah istri saya. Ada yang kenal? Masih saudara sama Suci sama Arya. Sepupuan. Jadi di tahun 2021 perjalanan pernikahan kami selama 6 bulan, ada tetangga yang tamat MA Aliyah Yayasan Al Hidayah meminta
pekerjaan kepada saya, suruh mencarikan channel locker room, locker pekerjaan. Saya carikan ke sana ke sini tidak ada yang kosong. Di tempat Pak Firdaus, tahu kan? Gak ada yang kosong. Tempat Pak Mus gak ada yang kosong. Jadi saya tawarkan lah. Nah itu mulai membuka counter kecil di depan SD itu berawal dari tetangga saya itu, gadis tamatan MA Al-Hidayah. Saya tawarkan, mau tidak kerja di depan simpang SD 013. Dia masih ragu, takut tidak laku katanya. Terus saya jawab, gak usah takut tidak laku, itu urusan saya. Taunya kamu kerja dengan saya. Alhamdulillah, saya berani tanggung jawab dan menggajinya cukup, dan alhamdulillah dia masih betah sampai sekarang. Udah setahun lebih lah. Tahu kan kakaknya yang di depan SD yang jual counter? Itulah. Jadi dari situ kita cobalah menjadi anak remaja, jangan suka ketergantungan terhadap orang tua, kakak, ataupun siapapun. Cobalah berjuang sendiri. Jangan dikit-dikit uang. Uang cukup jajan udah. Di rumah nggak usah jajan lagi. Kalau bisa kerja yang bisanya, yang sekiranya tidak mengganggu sekolah. Banyak itu sekarang. Entah jadi kurir, yang penting tidak mengganggu sekolah, itu untuk menjadi pengalaman kalian untuk menghadapi setelah tamat MA bagi yang tidak melanjutkan kuliah lagi. Apa besok semuanya melanjutkan kuliah lagi? Jadi kesimpulannya, kita usaha tidak harus di Sukamaju, tidak harus di Sukadamai, dan tidak harus di Bukit Raya dan Sekolahan. Coba kita pergi ke kota atau ke desa baru. Nah, kalau udah SMA kelas 3 kan itu sudah dewasa, sudah melewati 17 tahun. Itu udah dewasa, tidak perlu minta uang lagi sama orang tua. Sekarang bolehlah minta uang untuk jajan sekolah, tapi kalau bisa jajan sekolahnya ditabung buat menghadapi setelah selesai sekolah SMA yang mau usaha, biar bisa untuk modal tanpa merepotkan orang. Jadi tidak perlu panjang-panjang lagi. Cukup sampai sini aja. Cukup sampai sini aja. Untuk adik-adik, ingat pesan kakak, jangan ketergantungan sama, belajar mandiri, bukan mandi sendiri ya, tapi mandiri. Oke, yaudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.